semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya semua hadir ya, alhamdulillah. Tapi baiknya Bapak absen aja dulu ya. Al-Hafid, ya Pak. Al-Jilatu Nadira. Ada Pak. Nazlu? Ada Pak. Ya. Bahkan, ya Pak. Khairul Hasan, Pak. ya. Jessica, Ada Pak. Sapati, Ada Pak. Vanessa, Martatila. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Tawakal, ya, optimis, Saya diri. berharap terhadap hal yang baik, ya. Ikhtiar, usaha. Lalu tawakal, berserah diri. Bagaimana menggabungkan ketiga-tiganya? Antara optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalau optimis harus ikhtiar. Ya, Kalau ikhtiar harus tawakal. ya harus bertawakal. Terus nantinya sudah ada yang mengingat materi kita yang lalu. Anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, Bapak perlu sampaikan bahwa materi ini beriman kepada hari akhir, artinya mengakui keberadaan hari akhir, ya, kiamat. Kita selaku umat Islam harus memahami dan harus mengimani, mengakui dalam diri kita bahwa kiamat itu akan di. Proses pembelajaran kita ini ada disebut dengan kompetensi dasarnya, itu beriman kepada hari akhir. Menunjukkan perilaku mau sendiri setelah kita mengimani, memahami makna, menjadikan dalil, itu kompetensinya. Lalu indikator yang akan kita capai itu yang bercetak tebal, bisa dilihat, memahami penjelasan iman kepada hari akhir dan mengidentifikasi dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Tujuannya bagaimana kita bisa atau mampu memahami iman kepada hari akhir dan mengidentifikasi. Oke, ini tujuan dari pembelajaran kita. Anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, masing-masing dari kelompok kalian akan menganalisa satu video yang akan saya tayangkan tentang materi ini. Analisanya boleh berbentuk penelitian, ya, boleh berbentuk masalahnya apa, ya, lalu topiknya apa. Jadi sampaikan. Artinya setelah itu nanti baru Bapak sampaikan materi kita. Jelas ya? Jelas. Oh,
sengaja tidak bersuara. Sengaja tidak bersuara. Ya memang. Nah, tapi nampak ya. Nah. Oke, cukup ya. Nah, sebelum masuk kita ke dalam pembelajarannya, perlu kita ketahui bahwa inilah alur dari proses pembelajaran kita. Konsep ya, beriman kepada hari akhir itu terdapat pengertian iman kepada hari akhir, dalil yang berbicara tentang iman kepada hari akhir, baik itu dalil nakli atau dalil akli. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Ya, lalu dari semua ini akan muncul perilaku mawas diri, ya, sebagai perwujudan dari iman kepada hari akhir. Nah, kita masuk ke bahan yang pertama. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, planet, bintang-bintang, dan galaksi yang lainnya, artinya semua yang menjadi penciptaan Allah itu akan hancur pada masa, akan mati juga pada masanya, dan tidak ada yang kekal. Nah, proses itu akan dilalui. Apakah generasi kita yang melaluinya, apakah generasi di bawah kita, atau generasi kapan, kita tidak tahu. Jadi proses inilah yang namanya, yang dinamakan dengan hari akhir. Hari di mana berakhirnya semua kehidupan di muka bumi. Ya, tidak ada yang hidup. Hari akhir dalam konteks ini adalah berakhirnya semua kehidupan. Artinya yang hidup itu baik manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, air, dan segala isinya itu akan berhenti pada tahap itu. Kapan? Di waktu hari akhir, berakhirnya hari akhir. Ya, di sini disebutkan berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah. Oke, Bapak bertanya, apakah semua yang ada di muka bumi ini makhluk Allah? Ya. Nah, di sini disebutkan manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, seluruh isinya akan dihancurkan. Dan itu adalah janji dari Allah. Kapan terjadinya? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Jangan kita manusia biasa. Nabi, ya, Nabi Muhammad Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijanjikan oleh Allah masuk surga tanpa hisab juga tidak diberitahu. Malaikat Jibril yang selalu ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi Allah juga tidak diberitahu kapan kiamat itu akan datang. Ya, malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah meniupkan sangkakala trompet terakhir juga tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu datang. Nah, disinilah kita harus benar-benar meyakini bahwa kiamat itu akan tiba. Kapan? Kita tidak tahu. Coba dibuka dalam bukunya masing-masing. Beriman kepada hari kiamat. Halaman berapa? Nah, halaman berapa? Beriman kepada hari akhir. Seperti yang saya sampaikan, ya, beriman itu merupakan hukum iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir itu. Jadi kita selaku umat Islam harus yakin, seyakin-yakinnya, menumbuhkan keyakinan itu dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa hari akhir itu akan tiba. Tapi jangan ditanya kapan. Malaikat saja tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tugas kita selaku umat Islam meyakini. Nah, percaya hal itu akan datang. Dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang meninggal pertama sekali, kedua, ketiga sampai terakhir, siapa yang mengalami hari kiamat itu sendiri akan dibangkitkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kan semua makhluk di muka bumi itu mati, Ya. meninggal. Ya. Malaikat itu meninggal. Iya. Gimana cara meninggal? Iya.
Gimana sebenarnya? Hari akhir itu akan tiba setelah munculnya tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Jadi kiamat itu ada tandanya. Salah satu tanda kiamat itu terbitnya matahari dari arah barat. Ya, itu salah satunya. Ada besarnya. Lalu ditiupkannya sangkakala. Dia Allah memerintahkan malaikat Israfil, Israfil ditiupkan sangkakala. Jadi malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala itu. Nah, di saat sangkakala itu ditiupkan, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mati. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, ya, lari terbelah, planet-planet bertabrakan, air laut tumpah ke daratan. Intinya, bagaimana kita pernah melihat video tsunami, seperti yang video tadi, ya, seperti itu ilustrasi. Semuanya rata. Nah, seperti yang dikatakan, semua makhluk Allah itu akan mati kecuali Allah. Tapi ada satu yang terakhir yang mati. Nah, itulah malaikat Israfil. Mati terakhir. Yang lainnya Pak? Mati. Malaikat makhluk Allah kan? Jin mati juga. Malaikat makhluk Allah mati juga kan? Jadi yang terakhir mati itu malaikat Israfil. Demi sangkakala. Setelah sangkakala itu selesai juga, dia juga mati. Allah. Ya, silakan. Kan siap kiamat kan dunia ini kan rata kan? Ya. Siapa lagi yang di dunia itu kan? Setelah hari kiamat, setelah proses meniupkan sangkakala, penghancuran semua ciptaan Allah, ya, itu tidak ada satu kehidupan lagi. Kapan kehidupan itu akan ada? Menurut satu riwayat bahwa setelah semuanya mati, rata huru hara kiamat itu selesai, ya, Allah akan membangkitkan semua manusia makhluk hidup yang sudah mati. Semua manusia itu akan dikumpulkan dalam satu padang namanya padang manusia. Di situ manusia itu dikumpulkan, baik manusia yang Nabi Adam sampai dengan manusia yang mati di saat mengalami hari kiamat. Dikumpulkan. Mereka dibangkitkan sesuai dengan amalan masing-masing semasa hidup di dunia. Kalau amalannya bagus, maka baguslah modelnya. Kalau amalannya tidak bagus, maka tidak baguslah modelnya. Ya, nah, tergantung amalannya. Kan kalau manusia itu Ya, mereka tidak. Ya, bedanya manusia dengan mereka kan tidak. Mereka biasa lebih mengetahui manusia. Oke, dari asal usul penciptaan, malaikat diciptakan dari cahaya, manusia dari malaikat selalu beribadah kepada Allah. Hari-harinya beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Hari-harinya tidak ada yang terlupakan dari zikir kepada Allah, mengingat Allah. Tidak ada yang membuat kesalahan. Nah, sifat manusia itu makhluk sosial. Manusia memiliki kesalahan, punya nafsu kan? Nah, itu yang membedakannya. Proses kiamat itu dilalui dengan beberapa tanda. Ya, salah satu tandanya itu terbitnya matahari dari arah barat. Lalu tanda yang kedua ditiupnya sangkakala. Trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hari kiamat adalah hari akhir atau hari pembalasan. Semua amal akan ditimbang di yaumul mizan dan yaumul hisab. Hari kiamat dibagi menjadi dua, kiamat kubra dan kiamat kubra. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Dari video tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dunia itu bersifat sementara dan kita sebagai manusia harus belajar memperbaiki dari diri sampai hari ini. Saatnya sekarang ini memberikan tanggapan terhadap presentasi dari kelompoknya masing-masing. Ingin memberi pertanyaan untuk kelompok 1. Apa sajakah contoh kiamat kubra? Ya. Contohnya banjir, tsunami, longsor. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya. Tadi pas presentasi Ya. dibacakan oleh Hadro, yang dibacakan adalah kiamat itu hancurnya semua yang ada di dalam dunia ini. Apakah yang ada di luar angkasa tidak hancur? Jadi kan ada yang
Kemudian dan Ya. coba sebutkan semua pengertiannya secara detail. Alam banda yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan bentuk alam atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Ya. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada mahsyar. Ya. Yaumul hasyar atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Ya. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Ya. Terus. Yaumul hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya. Pada kelompok 2, Bang. Ya. Bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik? Sebutkan amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Pertama itu rajin sholat. Ya. Dua ibadah. Sudah ada sedikit perubahan. Artinya masing-masing kelompok ini sudah menemukan satu masalah dalam pembelajaran kita, dan masalah ini didiskusikan dalam kelompok masing. Cukup sampai di sini. Nah, untuk mengulang kembali pembelajaran kita dari hasil diskusi kita hari ini, bahwa hari akhir itu akan tiba. Kapan tibanya kita tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah diberitahu. Ya. Lalu untuk apa kita mengetahui hari itu? Artinya semoga kita atau saat umat muslim kita diwajibkan mengimani untuk iman yang kelima ini sebagai perwujudan dari tindak tanduk perilaku kita sebagai umat Islam. Jadi yakin kita ya, harus yakin. Nah, lalu tadi disampaikan juga kiamat itu dibagi ke dalam dua bagian. Ada kiamat sutra, ada kiamat kubra. Kiamat sutra itu ciri-cirinya bencana alam, dan gitu ya. Lalu banjir, longsor dan sebagainya. Dan yang paling utama tandanya adalah mati. Ya, mati, orang mati kiamat sutra. Kenapa dikatakan orang mati sebagai tanda kiamat sutra? Orang mati tidak perlu lagi kembali ke bumi. Ya sudah mati. Lalu tumbuhkan kembali keyakinan kita terhadap hari akhir, meyakini seyakin-yakinnya, mengimani itu semua bahwa itu akan hadir. Yang ketiga, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali materi kita. Dan untuk hari ini karena waktu kita telah selesai dan juga mungkin ada jam pelajaran lain yang akan masuk di kelas ini ya. Ada ini kita padani, dan untuk mengakhiri pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.